ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sebab-sebab kerasnya hati. Sesuatu ada tentunya dengan adanya sebab. Mengenal sebab merupakan satu perkara penting dalam mengobati dan menerapi satu penyakit. Berapa banyak dokter atau tabib yang gagal memberikan obat yang pas karena tidak mengetahui penyebab penyakit tersebut. Kalbu atau hati yang keras adalah penyakit berbahaya yang terjadi tentunya dengan sebab-sebab tingkah laku pemiliknya. Di antara sebab-sebab kerasnya kalbu adalah: sebab yang pertama, ketergantungan kalbu kepada dunia serta melupakan akhirat. Kalau kalbu sudah keterlaluan mencintai dunia melebihi akhirat, maka kalbu tergantung kepadanya, sehingga lambat laun keimanan menjadi lemah dan akhirnya merasa berat untuk menjalankan ibadah. Sebab yang kedua, lalai. Lalai pada asalnya adalah lupa yang terjadi karena tidak sadar. Allah Ta'ala jelaskan hal ini di dalam Al-Quran. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 1. Imam Asy-Syaukani menjelaskan pengertian lalai dalam ayat ini dengan menyatakan, pengertiannya mereka berada dalam kelalaian oleh dunia dan berpaling dari akhirat. Tidak bersiap-siap dengan kewajiban mereka berupa iman kepada Allah dan melaksanakan kewajiban serta menjauhi semua larangan. Sebab ini memiliki pengaruh langsung dalam mengerasnya kalbu, sehingga Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan, semakin kuat sifat lalai dalam kalbu, semakin membuatnya keras. Lalai merupakan penyakit yang berbahaya apabila telah menjalar di dalam kalbu dan bersarang di dalam jiwa, karena akan berakibat anggota badan saling mendukung untuk menutup pintu hidayah, sehingga kalbu akhirnya menjadi keras dan terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang kalbu, pendengaran dan penglihatannya telah terkunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 108. Dalam ayat di atas, Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang lalai adalah mereka yang memiliki kalbu keras membatu, tidak mau lembut dan lunak, tidak mempan dengan berbagai nasihat. Kalbu yang keras bagaikan batu atau bahkan lebih keras lagi, karena mereka punya mata namun tak mampu melihat kebenaran dan hakikat setiap perkara. Karena itulah Imam Al-Alusi menyatakan, kerasnya kalbu, qaswah al-kalbu, adalah sumber keburukan dan ia bersumber dari panjangnya kelalaian terhadap Allah. Sebab yang ketiga adalah kawan yang buruk. Ini juga salah satu sebab terbesar yang mempengaruhi kerasnya kalbu dan jauhnya seseorang dari Allah. Orang yang hidupnya di tengah-tengah manusia yang banyak berkubang dalam kemaksiatan dan kemungkaran tentulah akan terpengaruh. Sebab teman yang buruk akan berusaha menjauhkannya dari keistiqomahan dan menghalanginya dari mengingat Allah Ta'ala, salat dan berakhlak mulia. Oleh karena itu didapatkan di dalam Al-Quran perintah Allah kepada Rasulnya untuk bergaul dengan orang-orang saleh sebagaimana firman-Nya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Sebab yang keempat, terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Dosa merupakan penghalang seseorang untuk sampai kepada Allah. Ia merupakan pembegal perjalanan dan membalikkan arah perjalanan yang lurus. Kemaksiatan meskipun kecil terkadang memicu terjadinya bentuk kemaksiatan lain yang lebih besar dari yang pertama. Maka melemahlah kebesaran dan keagungan Allah di dalam kalbu, dan melemah pula jalannya kalbu menuju Allah dan kampung akhirat, sehingga menjadi terhalang dan bahkan terhenti, tak mampu lagi bergerak. Lihatlah keterangan Rasulullah SAW dalam sabdanya, seorang hamba apabila berbuat dosa, pada kalbunya diwarnai dengan titik hitam,
Apabila ia meninggalkannya dan beristighfar serta bertobat, maka kalbunya dibersihkan. Dan bila mengulanginya, maka ditambahkan padanya titik hitam sehingga mendominasi kalbunya. Inilah dia hal yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Quran, Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab yang kelima, berpaling dari mengingat Allah, kematian, sakaratul maut, kubur dan kedahsyatannya, sehingga seluruh perkara akhirat baik berupa azab, nikmat, timbangan amal, mahsyar, sirat, surga dan neraka semua telah hilang dari ingatan dan kalbunya. Demikianlah akibat lalainya manusia dari mengingat Allah karena kesibukan yang menenggelamkan mereka dalam urusan dan kenikmatan dunia yang fana ini. Memang tidak dipungkiri pembicaraan permasalahan dan urusan dunia adalah perkara yang mubah. Namun tenggelam dan menghabiskan waktunya hanya untuk urusan tersebut menjadikan kalbu keras, karena hilangnya kalbu dari zikir kepadanya. Oleh karena itulah hati ini telah mati sebelum kematian tubuh. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Muttafaqun alaih. Demikian beberapa sebab kerasnya hati agar kita semua dapat menghindarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.